Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentin Maharani, NPM 083 dari Prodi PGSD kelas C 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas dasar-dasar pembelajaran seni dengan dosen pengampu Pak Andika Utama. Di sini tugas saya yaitu menceritakan dongeng dengan judul Keluarga Rusa Si Penyayang. Silakan ditonton. Stay tune ya. Pada suatu hari di hutan belantara hiduplah banyak sekali hewan. Di antaranya ada gajah, rusa, jerapah, harimau, citah, dan lain-lain. Di sini saya akan bercerita tentang keluarga rusa. Di sini ada Pak Rusa yang bernama Bull. Mengapa dinamai Bull? Karena wataknya keras dan suka mengumpat. Lalu di sini Pak Rusa memiliki istri, tetapi istrinya sudah lama tiada karena diburu oleh manusia. Sebelum istrinya meninggal mati, Pak Rusa memiliki dua putri yang bernama Cia dan Zola. Kedua putri mereka ditinggal sejak bayi. Jadi yang mengurus kedua putri Rusa ini adalah Pak Bud sendiri. Setelah Cia dan Zola tumbuh dewasa, Cia dan Zola berniat untuk membantu ayahnya yang semakin hari semakin lemah tubuhnya. Mereka setiap hari pergi untuk mencari makan. Mereka setiap hari berkeliling hutan untuk mencari makan. Lalu di tengah mereka mencari makan, mereka bertemu dengan teman-temannya. Ada monyet dan ada kelinci, juga siput. Kedua putri rusa ini sangat sopan dan ramah kepada semua hewan yang ada di hutan. Setelah Cia dan Zola berbincang-bincang dengan hewan-hewan tadi, mereka menemui gajah dengan harimau yang sedang mencari makan. Gajah, sedang apa kau di sini? Aku sedang mencari makan. Apakah kamu tadi melihat ayahku? Iya, tadi aku mengunjunginya. Dia sedang tertidur di kamar. Baiklah, terima kasih. Aku akan melanjutkan untuk mencari makan. Iya, gajah. Setelah harimau pergi meninggalkan gajah, gajah terus pergi ke hutan ini. Hutan ini adalah tempat di mana manusia melakukan perburuan. Gajah tidak menyadari akan hal ini. Lalu gajah sadar bahwa ada seorang pemburu yang mengikuti dia. Gajah cepat-cepat lari dan meninggalkan hutan itu. Setelah sampai, gajah langsung bertemu dengan Pak Rusa dan menceritakan kejadian tadi. Pak Rusa, aku dikejar sama manusia. Apa yang kamu lakukan? Aku pergi ke perbatasan hutan. Apa yang kamu lakukan, gajah? Aku menyesal. Aku minta maaf. Apa yang sudah kamu perbuat itu tidak akan mengembalikan keadaan lagi. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Ayo kita pergi dari hutan ini, Pak Rusa. Apa yang kamu pikirkan? Lalu Pak Rusa pun berpikir keras untuk mencari ide-ide. Sementara itu, hewan-hewan ini terkejut karena perdebatan Pak Rusa dan gajah yang keras. Lalu mereka meminta Pak Rusa untuk pergi meninggalkan tempat ini dan kabur. Pak Rusa pun sebenarnya ingin meninggalkan tempat itu. Tapi Pak Rusa ingat bahwa Cia dan Zola, yaitu kedua putrinya, masih mencari makan. Pak Rusa pun tidak mau meninggalkan tempat itu sebelum putrinya sampai. Karena Cia dan Zola tidak kunjung datang, akhirnya gajah memutuskan agar segera pergi dari tempat ini. Dan
Semua hewan-hewan ini pun setuju akan pendapat Pak Gajah. Lalu mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Pak Rusa pun masih khawatir akan keberadaan putrinya, tetapi apalah daya Pak Rusa yang tubuhnya lemah tetapi tidak bisa menemukan putrinya. Pak Rusa mengikuti perintah gajah karena hanya gajahlah yang bisa menyelamatkan kedua putrinya setelah mereka pergi dari hutan itu. Di tempat lain, yang Chia dan Zola sedang mencari makan, mereka tidak mempunyai firasat apapun. Mereka tetap mencari makan dan mereka lupa untuk pulang karena mereka bercengkrama dengan para hewan-hewan ini. Setelah lama berbincang, Chia dan Zola pulang. Sesampai di rumah mereka tidak menemukan satu orang pun di sana, termasuk ayah Rusa. Kemanakah mereka pergi? Mereka pun tidak tahu. Lalu mereka tetap mencari Pak Rusa di sekeliling hutan itu sambil berteriak, "Ayah, ayah, ayah," tetapi tidak ada hasil apapun. Mereka sedih karena tidak ada orang di sekeliling mereka. Lalu Chia dan Zola pun berpikir bahwa mereka sengaja untuk ditinggalkan. Tapi untuk alasan apa? Mereka pun tidak tahu. Chia dan Zola berpikir bahwa ayahnya sangat jahat kepada mereka. Mereka pun membenci ayahnya. Dan mereka berniat untuk meninggalkan hutan itu. Karena kalau mereka tinggal di sana, maka mereka akan terus mengingat perbuatan ayahnya itu. Mereka pergi mencari tempat tinggal baru. Akhirnya, setelah mereka menyusuri jalan, mereka menemukan suara kebisingan di balik semak-semak ini. Mereka mencoba mendekati, lalu mereka bertemu dengan gajah. "Gajah, kenapa kau di sini?" Mana ayah Rusa? Mana Pak Rusa?" Gajah pun tidak bisa menjawab. Lalu mereka segera pergi ke tempat yang gajah tinggali. Mereka terkejut melihat Pak Rusa terbaring lemah. "Pak Rusa, kenapa engkau?" Tapi Pak Rusa tidak bisa menjawab pertanyaan dari kedua putrinya itu. Pak Rusa hanya bisa mengedipkan matanya dan menangis. Gajah pun bercerita, "Ayahmu sudah lama sakit. Terus kenapa kalian meninggalkan kita?" "Kami bukan meninggalkan kalian, tapi pada saat itu ada kejadian di mana manusia melihat aku, lalu hewan-hewan yang ada di tempat tinggal kita tuh merasa tidak nyaman. Jadi kami memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal itu dan mencari tempat tinggal baru. Aku tidak bisa menemukan kalian, jadi aku langsung pergi saja." Padahal di hati kecil gajah tidak ingin bahwa kedua putri Rusa itu kembali, karena gajah ingin merebut posisi kekuasaan dari Pak Rusa. Gajah sedih dan gelisah karena kedua putri Rusa itu kembali. Lalu si gajah menyuruh kedua putri Rusa itu untuk mencari obat di hutan terlarang di sini. Tetapi Pak Rusa mengedipkan matanya untuk tidak pergi. Chia dan Zola hendak berlari pergi ke
ke hutan itu. Tetapi sebelumnya Pak Rusa sudah mati dulu. Lalu kedua putri rusa itu kembali dan menangisi Pak Rusa yang sudah meninggal. Mereka sangat menyesali akan kebencian yang selama ini. Mereka tidak tahu bahwa Pak Rusa sedang sakit, tetapi mereka membenci tanpa alasan. Setiap hari mereka sangat sedih. Mereka terus memikirkan ayahnya. Ini mereka tidak memiliki siapapun. Mereka hanya berdua. Tidak ada siapapun. Lalu mereka dihibur oleh sekeliling hewan yang ada di dekat mereka agar tidak sedih kembali, seperti singa, rusa lainnya, jerapah, dan gajah. Setelah mereka tidak berlarut dalam kesedihan, mereka pun sadar dan menyesali akan sikap berpikiran negatif itu tidak baik kepada siapapun, dan mereka berjanji untuk tidak berpikiran negatif atau berprasangka buruk kepada siapapun orangnya sebelum mengetahui alasannya. Jadi di sini mereka sangat menyayangi Pak Rusa dan Ibu Rusa.